Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusnami Siregar, NPM 22140007, Prodi PGSD NMD. Di sini saya sedikit menjelaskan materi tentang jenis-jenis seni tari. Seni tari adalah ekspresi keindahan melalui gerakan tubuh yang ritmis dan berirama sesuai dengan iringan musik atau irama tertentu. Seni tari memiliki berbagai jenis yang dapat dikategorikan berdasarkan fungsi, bentuk, dan asalnya. Berikut adalah beberapa jenis seni tari. Yang pertama, tarian tradisional. Tarian tradisional adalah tarian yang berasal dari suatu daerah dan merupakan tarian turun-menurun, sehingga menjadi budaya dari daerah tersebut. Tarian daerah memiliki nilai filosofis seperti keagamaan, kepahlawanan, dan sebagainya. Tarian tradisional sendiri terbagi menjadi tarian klasik dan tarian rakyat. Tarian rakyat adalah tarian yang berkembang di masyarakat dan sebagai lambang dari kebahagiaan dan sukacita. Selain itu, tarian rakyat biasanya tidak memiliki aturan-aturan yang baku, sehingga tariannya sangat bervariasi. Tarian klasik adalah tarian yang berasal dari keraton atau kaum bangsawan. Tarian ini berkembang pada lingkungan atas, untuk itu pada saat masyarakat kecil dilarang untuk menariknya. Berbeda dengan tarian rakyat klasik yang memiliki aturan baku dan tertulis. Jenis tari yang kedua yaitu tari kontemporer. Tarian kontemporer adalah tarian-tarian yang berkembang di Indonesia dan tidak terpengaruh oleh unsur seni tradisional. Tarian ini menggunakan iringan yang lebih modern dan koreografinya syarat akan makna dan unik. Yang ketiga, tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari pemekaran dari seni tradisional. Tari ini memiliki gerakan yang biasanya dipadukan atau dikolaborasikan dengan tarian jenis yang lain. Pada tarian kreasi baru dapat digunakan sebagai ritual upacara keagamaan dan yang lainnya. Tari kreasi baru dibedakan menjadi dua, yaitu tari kreasi baru pola non-tradisi dan tari kreasi pola tradisi. Tari kreasi baru non-tradisi merupakan tari yang tidak berpedoman sama sekali pada seni tari tradisional. Berikut adalah jenis-jenis tari berdasarkan pertunjukan dan partisipasinya. Yang pertama, tari partisipatif. Tari partisipatif adalah tarian rakyat, tarian sosial, tarian berkelompok, atau tarian berpasangan. Tujuan tarian ini lebih ditujukan untuk interaksi sosial atau olahraga di mana tidak ada penonton. Tarian jenis ini jarang menggambarkan sebuah cerita. Hampir semua macam tarian ini dapat dilakukan dengan bebas tanpa ada aturan. Namun, ada beberapa macam tarian yang memiliki aturan tertentu, misalnya hanya laki-laki, perempuan, atau anak-anak yang boleh melakukannya. Yang kedua, tari teater. Tari teater merupakan tari yang menggambarkan sebuah cerita dan dipentaskan serta dilengkapi properti khusus. Tujuan utama tari ini ialah sebagai hiburan. Jenis tari ini meliputi balet, tari Jepang, tari modern, dan lainnya. Berikut jenis-jenis tari berdasarkan koreografinya. Berdasarkan koreografinya, seni tari dapat dibedakan menjadi 3. Berikut ini jenis-jenis seni tari berdasarkan koreografinya. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang diperankan oleh seorang penari atau dikenal juga dengan istilah tari solo, misalnya tari golek dari Jateng. Yang kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan adalah bahasa lain dikenal dengan istilah pas de deux, ataupun dalam bahasa Indonesia disebut duet. Tari ini dilakukan oleh 2 orang ataupun berpasangan, misalnya tari topeng dari Jawa Barat. Yang ketiga, tari kelompok. Tari kelompok dalam bahasa asing disebut grup koreografi, yaitu tari yang dilakukan minimal oleh 2 orang, misalnya tari Saman dari Aceh. Jenis tari berdasarkan asalnya adalah tari daerah. Tarian daerah merupakan tarian yang berasal dari suatu daerah dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Berikut adalah beberapa contoh tarian daerah dan asal daerahnya, yaitu tari Saman dari Aceh, tari Tortor dari Tapanuli Utara, tari Piring dari Minangkabau, tari Taruk Langgai dari Mentawai, tari Ronggeng Balantek dari Betawi, tari Jaipong dari Karawang, tari topeng dari Cirebon, tari bedia dari Yogyakarta, tari serimpi dari Yogyakarta, tari gamboyong dari Solo.
Berikut jenis tari berdasarkan asalnya. Yang pertama, tari tradisional daerah. Berkembang di suatu daerah dengan ciri khas lokal, misalnya tari Jaipong dari Jawa Barat. Yang kedua, tari nasional. Diakui sebagai identitas budaya nasional seperti tari Saman yang terkenal di berbagai negara. Yang ketiga, tari mancanegara. Berasal dari luar negeri seperti balet dari Perancis atau hip hop dari Amerika Serikat. Baik, cukup sekian jenis-jenis tari yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.